Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah, kita berjumpa lagi pada kajian kitab Shifa'us Sudur, karya daripada guru kami Abuya Kiai Haji Ahmad Ilham Mastuki. Pada kali ini ialah membahas pembahasan yang kedua kalinya, yaitu tentang persoalan doa bersama. Bahwasannya kita mengetahui pada zaman sekarang ini telah menjadi tren di kalangan para pemimpin-pemimpin negara. Mereka mengumpulkan dari tokoh-tokoh agama, kemudian mereka mengajak untuk melakukan doa bersama berbagai agama tersebut. Hal ini jika kita melakukan penelitian, kita mau membaca dalam buku-buku, maka akan menemukan bahwasannya ini adalah bagian daripada ritual ajaran yang dinamakan ajaran tren pluralisme agama. Ya, jadi dahulu belum ada, di zaman dahulu para ulama salafun saleh belum ada, belum terjadi sama sekali hal seperti ini, tidak ada, di mana agama-agama berkumpul kemudian para tokoh-tokohnya melakukan doa bersama, belum ada. Yang ada itu adalah justru mereka meminta doa kepada umat Islam. Itu sejarah yang terjadi, yang ada seperti itu. Jadi memohon doa. Nah itu. Namun bibitnya memang sudah terjadi di zaman dahulu, sudah ada. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, di mana orang-orang kafir mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergantian untuk menyembah, melakukan peribadatan satu sama lain. Yaitu 1 tahun Rasulullah mengikuti daripada agama orang-orang kafir Quraisy, yaitu menyembah daripada berhala-berhalanya. Kemudian 1 tahun Rasulullah, mereka orang-orang kafir mengikuti ajaran agama Islam, yaitu ajaran Rasulullah. Nah inilah kemudian turunlah ayat tentang surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun, ya, surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi ini langsung mu'allif menulis kitab ini diawali dengan tafsiran daripada surat Al-Kafirun yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad pada orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian adalah menyembah apa yang kami sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian akan menyembah apa yang kami sembah, lakum dinukum, bagi kalian adalah agama kalian, wali dain, dan bagi kami adalah agama kami. Kalau Al-Hafidz Ismail Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan hadza suratul Bara'ah, ini adalah surat Bara'ah. Surat ini adalah surat pelepasan diri, berlepas diri min amalil ladzi ya'malul musyrikuna, dari amal orang-orang kafir yang mana mereka orang-orang kafir tersebut melakukan
wa hiya amratun bil ikhlas. Dan ini surat pembersihan diri ini adalah perintah untuk memurnikan dari Allah Subhanahu wa taala fi faqaulu qul ya ayyuhal kafirun, dengan ucapan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi surat ini adalah surat Bara'ah, yaitu surat berlepasnya diri orang-orang kaum muslimin itu dari perilaku orang-orang kafir yang mengajak untuk melakukan peribadatan bersama. Faqauluhu qul ya ayyuhal kafirun, ucapan qul ya ayyuhal kafirun itu yashmilu kulla kafirin ala wajhil ardi. Ini ayat ini mengandung pemahaman bahwasanya artinya ialah untuk semua orang-orang. Al kafir itu adalah untuk semua orang-orang kafir yang ada di bumi ini. Kafir apapun itu, baik itu kafir kitabiah maupun bukan kitabiah, semuanya ya di sini. Walakinnal muwajihuna bihadzal khitab hum kufaru Quraisy. Meskipun ayat ini khitabnya itu memang asbabun nuzulnya itu untuk kafir Quraisy terjadi waktu itu, yang mana mereka mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan peribadatan bergantian. Wakillah annahum min jahlihim ta'wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diajarkan bahwasannya ini adalah dari kebodohan daripada orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak peribadatan kepada Rasulullah, melakukan ibadah kepada Rasulullah bergantian. Ila ibadati authanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Itu sanatan, yaitu mereka mengajak untuk bergantian karena kebodohan mereka untuk mengajak peribadatan pergantian 1 tahun, di mana 1 tahun mengikuti agama mereka, 1 tahun mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu dijelaskan, dipahami di sini ialah mereka melakukan itu, mengajak sinkretisme itu atau bagian dari tren pluralisme itu karena itu kebodohan mereka, kebodohan ajaran mereka. Akan tetapi ini adalah cikal bakal daripada pluralisme, sudah ada di zaman dahulu, meskipun unsurnya ialah politis. Kenapa disebut unsur politis? Sebab mereka ingin mengambil win-win solution, MOU dengan Rasulullah agar tidak terjadi perangan. Nah, unsurnya seperti itu, biar terciptalah perdamaian, maka dibentuklah kesepakatan, yaitu agar melakukan peribadatan bergantian. Ini sebenarnya ini hampir sama dengan tren pluralisme yang terjadi di dunia barat seperti itu, di mana barat pun itu karena mereka tidak bisa berkoeksistensi atau berdampingan dengan agama lain, maka kemudian diambillah politik ini membuat kesepakatan, yaitu mengambil kebijakan politik, yaitu melakukan pluralisme agama. Agar apa? Agar tidak terjadi clash antar agama, karena mereka paham bahwasannya setiap agama itu mengandung daripada klaim kebenaran, ya, truth claim itu pasti setiap agama itu akan menganggap setiap agamanya itu memiliki kebenaran, dan tidak akan mungkin ini bisa untuk diambil tengah-tengah. Oleh karena itu kemudian para politisi barat itu membuatlah sebuah kebijakan di mana agama harus dibawa daripada aturan kebijakan pemerintah negara ini dengan mengikuti aturan ini, agar terciptalah perdamaian. Tapi nonsens semuanya, sudah dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu, inginnya mereka damai, tapi itu nonsens. Justru kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan turunnya ayat surat Al-Kafirun ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya kan, la a'budu ma ta'budun, tidaklah kami menyembah apa yang kalian sembah, yakni minal asnam wal andad, tidak kami akan menyembah berhala-berhala dan sekutu-sekutunya, tidak mungkin. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah akan menyembah apa yang kami sembah.
Wahu yaitu ma'abudu apa yang bernama ini, yaitu Allah, bermakna man. Siapa? Itu Allah, tidak mungkin lah. Fama hahuna bimana man qala. Yaitu maknanya ma itu adalah man, ma itu adalah man. Yaitu siapa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan tidaklah kalian, tidaklah saya akan menyembah, bukanlah orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Tadi sini ayat ini maka diambil ketahui bahwasannya doa melakukan perdebatan bersama itu adalah hal yang sangat mungkar dan itu berbahaya di dalam prinsip akidah. Itu membahayakan prinsip akidah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus ayat tentang persoalan peribadatan ini, yaitu untuk mengonter pluralisme, untuk mengonter kesamaan peribadatan bersama, yaitu jenis dari pluralisme yaitu tentang sinkretisme ini. Nah, mas'alatun. Kemudian mu'allif kitab mengatakan, menulis mas'alatun waqa'a fi hadzal zaman katsiran ijtima'u ru'asa'il kuffari min mukhalifati min mukhtalifil adyani. Persoalannya sekarang, di zaman sekarang telah datang, yaitu banyak sekali orang-orang berkumpul, para tokoh-tokoh agama kafir itu wa kullu wahidin minhum yad'u ilahahu taliban li salamati sya'bi wal bala'il balad. Yaitu mereka kemudian berkumpul satu sama lain, mendoakan satu sama lain di antara mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka bergantian li salamati sya'bi awil baladi, yaitu untuk kepentingan agama ini wal baladi, dan juga untuk kepentingan negara ini. Ya inilah yang kemudian mereka berdoa bergantian satu sama lain antar bangsa dan untuk keselamatan bangsa dan negara ini mereka. Ini ya kasus hari ini seperti kasus terjadinya pandemi ini juga pernah terjadi. Jadi ada pemerintah daerah, pemimpin daerah kemudian menggalang tokoh-tokoh agama mereka bersatu, kemudian mereka melakukan doa bersama, bergantian berdoa. Ini terjadi. Ini apa yang jika ini dilakukan apa? Mu'allif mengatakan fa'alam awalan anna hadzal ijtima'a lid-du'ai bid'atun munkaratun azimatun. Ketahuilah bahwasannya berkumpul bersama untuk berdoa bersama-sama antar agama itu bergantian itu adalah bid'ah, perkara bid'ah. Inilah yang disebut dengan bid'ah munkaratun azimatun, kemungkaran yang besar. Kalau disebut dengan kemungkaran yang besar azimatun, maka ini kemungkaran bukan perkara sepele, yaitu kemungkaran terhadap persoalan akidah, persoalan usul. Ya, ini berbahaya sekali terhadap akidah, keimanan seseorang, yang berdampak terhadap keimanan seseorang. Oleh karena itu perbuatan bid'ah yang demikian ini sangat-sangat dilarang di dalam agama, ya kan? Bukan lagi bid'ah kemungkaran yang perbuatan perkara-perkara kecil ini, bukan, tapi ini bid'atun munkaratun azimatun. Inilah yang dikatakan hakikat daripada bid'ah itu seperti ini. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, bahkan Rasulullah SAW menentang. Fa innal mu'mina fi mithli hadzal majlis mahma sami'a du'al kafir fa amanahu ay faqara amin fa innahu qad sadaqa kufrahu wa rada bihi fa hadza qad waqa'a fil kufri wa riddati fa innahu qad ittaba ahwa al kuffar. Bahwasanya perbuatan seperti ini, jika kemudian ada doa bersama, kemudian ada orang mukmin datang di situ, duduk di
di majelis itu, kemudian mendengarkan doa itu yang diucapkan orang kafir dan mengaminkan doa orang kafir yang sedang berdoa itu, maka ini sama saja dia membenarkan perilaku kekufuran orang kafir, dia membenarkan dalam bagian dan ridho atas perbuatan kafir. Jika dia ridho, maka ridho bil kufri kufrun. Ini bisa menyebabkan kemurtatan. Ya. Karena ini adalah perbuatan mungkar yang besar, harusnya dia meninggalkan. Karena kalau dia tidak ridho atas perbuatan kemungkaran orang-orang itu, maka dia harus meninggalkan. Loh, kenapa kok kemudian hanya sebuah doa saja ini bisa dikatakan sebagai kemungkaran yang besar yang bisa lari ke kekufuran? Wa'lam anna du'a huwal ibadatu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Sebab berdoa itu adalah ibadah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Juga ada lagi mengatakan atau ayat Al-Quran menyebutkan, Rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Tuhan kalian, ud'uni, memohonlah doa kepadanya, astajib, maka akan dijabahi bagi kalian. Ud'uni rabbakum tadarruan wa khafya innahu la yuhibbul mu'tadin. Atau ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Intinya seperti ini yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an ini. Doa-doa ini adalah bagian daripada ibadah. Ya, ada hadis lain bukan ad-du'a mukhul ibadah. Justru doa itu adalah otak daripada ibadah. Artinya otak itu adalah tempat yang paling atas sendiri, pusat daripada ibadah. Doa itu, salat itu as-salat, ibadah kita salat 5 waktu. Itu kalau diartikan secara harfiah, doa as-salat itu doa, adalah salat adalah doa. Itu adalah ibadah. Jadi doa itu adalah juga ibadah. Jadi salat adalah ibadah. Maknanya salat juga adalah ad-doa, berdoa. Nah, itulah intinya ketika orang-orang kafir melakukan doa bersama, itu mereka sedang beribadah kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya. Nah, persoalannya ketika seseorang mukmin ini duduk di situ kemudian dia mengamini, sama saja dia dia mempercayai dan ridho, sekaligus ridho bahwasanya apa yang dimintai oleh Tuhan mereka, yang seharusnya sebagai seorang mukmin itu mengingkari Tuhan mereka, kita mengimani, kita meyakini, mengiyakan, mensetujui bahwasanya yang dimintai mereka atau Tuhan mereka itu adalah Tuhan mereka. Kita meyakini bahwasanya yang disebut itu adalah, yang dimintai adalah juga Tuhan. Maka disinilah kita letaknya seorang mukmin itu meridhoi. Oleh karena itu, maka ini jika mengamini ini sama saja dia meridhoi, maka bisa jatuh perilaku peribadatan seperti ini adalah sama saja meridhoi akan Tuhan mereka atau perilaku kekufuran orang-orang kafir. Oleh sebab itu, ikhwan rahimakumullah, maka marilah kita hindari perilaku daripada doa-doa bersama yang dilakukan oleh baik itu inisiatif daripada sekelompok orang yang mengatasnamakan persatuan tokoh-tokoh agama, atau kemudian inisiatif daripada para pemimpin negara kita. Maka kita sebagai orang mukmin harus meyakini bahwa apa perilaku tersebut, yaitu doa bersama, itu adalah hal-hal yang sangat prinsipil yang bisa merusak daripada akidah umat Islam.
Dan ini yang harus kita ketahui bahwasanya ini adalah misi atau bagian daripada aliran yang bernama aliran pluralisme agama. Dan ini aliran pluralisme agama ini tidak ada di dalam Islam. Mereka datang dari dunia barat, mereka yang dibawa oleh daripada ajaran liberalisme, yang mana mereka mengkampanyekan tentang sekularisme dan tentunya juga liberalisme. Oleh karena itu, di zaman yang seperti ini, yang dimana fitnah yang sangat mudah datang, ya kan, fitnah tidak saja datang di luar, namun juga fitnah agama ini kita di dalam rumah saja bisa didatangi oleh fitnah agama, ya kan. Kalau dulu mungkin fitnah agama itu yang bisa merusak akidah itu datang dari orang-orang yang melakukan kristenisasi, ya kan. Nah, dari orang-orang salibis, mereka datang melakukan kristenisasi, atau orientalis merusak, ya kan. Tapi hari ini kita cukup di dalam rumah saja. Mereka menggunakan daripada media sosial, mereka gencarkan pemikiran-pemikiran mereka, yaitu virus-virus yang merusak akidah ini yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, marilah kita lindungi keluarga kita dari pada virus-virus seperti ini, ya kan. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Mudah-mudahan saja kita dan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah, lebih-lebih perlindungan keimanan kita dari penyakit-penyakit virus pluralisme. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.